Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, pemirsa Kaltara TV di mana saya berada. Senang sekali saya M. Sakir kembali bertemu dengan Anda di sebuah podcast dan ini spesial sekali karena saya berada di ruangan Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara dan kita telah bersama dengan Bapak PJ Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara yakni Bapak Dr. Rustam SEMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Sakir. Alhamdulillah sehat. Semua kru sehat ya. Iya, ini mohon izin ini menculik dulu di tengah kesibukan nih Pak Ya, Sekda. terima kasih udah Ya. dipercaya. Ya, baik. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang tentang masalah arsitektur pembangunan dan program-program pembangunan di Kalimantan Utara di bawah komando dari seorang sekretaris provinsi yakni Bapak Dr. Bustan SMSI. Dan sebelum kita masuk ke situ, pemirsa, kita ketahui bahwa Pak Dr. Bustan ini selama setahun dia menakodai Kota Tarakan sebagai PJ Wali Kota dan banyak menilai bahwa cukup berhasil, terutama prestasi yang paling menonjol adalah di mana dia berhasil mengkawal pemilihan umum, pemilihan pilkada yang berjalan secara sistematis, kemudian aman dan sukses. Dan kali ini kita akan berbincang beberapa item, diantaranya adalah kita akan sedikit berbicara tentang masalah 100 hari kerja pemerintahan Gubernur Kalimantan Utara, kemudian juga kita sedikit akan membahas masalah Asta Cita, di mana di situ adalah di dalamnya ada poin-poin tentang masalah MBG, kemudian ada ketahanan pangan dan juga koperasi Merah Putih, dan yang terakhir adalah Sekolah Rakyat. Ini semua adalah program nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto. Dan baik, kita langsung aja berbincang dengan Bapak Dr. Bustam yang merupakan PJ Sekrov Kalimantan Utara. Pak Bustam, kalau kita melihat sekarang ini kan udah mungkin menjelang atau sudah selesai 100 hari ya pemerintahan Bapak Jenal bersama dengan Pak Engkong. Dan sebagai arsitektur pembangunan dan program pembangunan di Kalimantan Utara, tentu bisa meneropong sejauh mana target kita untuk terrealisasi, apa kendalanya dan mungkin apa yang perlu kita tingkatkan. Ya. Ya, terima kasih Pak Sakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin pemirsa Ya. yang TV. ada di rumah ya, pemirsa Kaltara TV, baik yang berada di seluruh provinsi Kalimantan Utara. Tadi menarik apa yang disampaikan pertama terkait dengan ketika saya menjabat di Kota Tarakan, kurang lebih alhamdulillah ya cuma kurang 3 hari 1 tahun ya, saya jalanin ya, masyarakat yang bisa menilai, tapi ada beberapa penugasan khusus dari pemerintah pusat dan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara paling tidak bisa menghantarkan proses pilkada yang aman, damai ya, satu putaran. Alhamdulillah tidak ada hal yang berarti, ada sedikit riak-riak, dinamika biasa ya. Permasalahan pilkada saya rasa di seluruh Indonesia juga sama, tapi secara umum alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah dan dukungan dari teman-teman Forkompinda, teman-teman dari perguruan tinggi, teman-teman ormas, masyarakat ya, rakyat Tarakan yang sangat luar biasa ya, dan teman-teman juga perangkat daerah dari sekda saya, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, seluruh jajaran di pemerintah Kota Tarakan sangat mendukung dengan kita berkolaborasi. Tapi kalau juga kita berbicara keberhasilan sebagai kepala daerah itu kan tidak terlepas dari indikator makro. Ya. Nah, kita bisa mengendalikan inflasi daerah itu saja, berada di terus di 10 besar. Ukurannya nah, itu ya, inflasi. Salah satu ukurannya inflasi daerah. Dan inflasi daerah itu. Nah, kalau kita berbicara kondisi sekarang, ketika saya selesai menjabat PJ Wali Kota Tarakan, sempat transisi kembali ke asisten 2, kemudian dipercaya Pak Gubernur kembali menjadi PLH hitungan bulan, 1 bulan lebih ya, kemudian selanjutnya diusulkan ke Kemendagri, dipercaya oleh Pak Gubernur untuk membantu beliau. Saya sudah berkomitmen membantu beliau, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur menjadi PJ Sekda yang insya Allah ada mekanisme aturan berapa bulan menjadi PJ Sekda, bisa 3 bulan,
Kalau misalnya berakhir masa SK diperpanjang kembali. Ini sekarang udah berjalan berapa Pak? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya. Ya. Saya sudah berkomitmen membantu gubernur. Kalau bisa dikatakan kalau kita di pemerintahan, khususnya di pemerintah provinsi itu kan kitab sucinya, kompasnya itu kan dokumen perencanaan. Arsiteknya. Nah, arsiteknya. Jadi kita, ya saya bilang sama teman-teman, ya kita paling tidak kita ya paham ya terkait dengan isi daripada RPJMD yang itu adalah merupakan janji-janji politik yang diimplementasikan, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2024 ke 2029. Berakhirnya 2030 Pak Gubernur, tapi dalam arsitektur RPJMD 2025-2049, tapi berakhir masa jabatan beliau 2030. Jadi proses ya terkait dengan hal tersebut, Argo tetap jalan, kilometer tetap jalan. Saya lihat kepemimpinan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara bersama Wakil Gubernur ini, saya lihat on the track. Ya, on the track yang saya lihat banyak hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan implementasi dari penerjemahan visi. Nah, di mana saya lihat kalau saya bisa katakan apa sih visi daripada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Saya meminta semua jajaran saya, kalian harus paham dan paling tidak di luar kepala harus menerjemahkan. Ya, apa visinya? Yang mewujudkan transformasi fondasi yang kokoh, ya. Kalimantan Utara sebagai beranda NKRI, ya beranda yang apa? Beranda NKRI yang maju, makmur, kemudian berkelanjutan. 3 poin penting inilah yang diterjemahkan ke dalam ya misi, kemudian program-program prioritas dan program unggulan gubernur. Ada 8 misi, ada 9 program unggulan gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang semuanya nanti akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, ya. Nah itu. Jadi saya lihat, kemudian ada juga terkait dengan tugas-tugas perbantuan gubernur sebagai tugas tambahan dari pemerintah pusat. Tadi yang disampaikan tadi terkait apa? Program strategis nasional atau Astacitanya Presiden Prabowo dan Gibran yang harus diimplementasikan ya oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Di antaranya ya tadi sudah disebutkan oleh Mas Sakir terkait dengan makanan bergizi gratis. Ya bagaimana ya implementasi di lapangan ada 3 OPD pengampu yang saya selalu ingatkan. Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, ya dengan Dinas satu lagi ya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian. Dinas lain fungsinya mendukung. Ya, termasuk Perindakop. Tapi 3 OPD tersebut punya tugas sentral terkait dengan MBG. Bagaimana ya implementasi di lapangan MBG? Ya, sampai saat ini ya kita sudah memberikan data sasaran ya kepada teman-teman, termasuk teman-teman dari Polda, kemudian teman-teman BGN, TNI, ya. Besaran sasaran bagi penerima makanan bergizi gratis. Yang selanjutnya kemudian apa terkait dengan ya ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian. Tentu saja itu untuk mendukung ya, program MBG. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang melalui Dinas Pertanian ya telah menyiapkan beberapa strategi langkah-langkah ya terkait dengan meningkatkan produktivitas, misalnya komoditas atau hortikultura padi, ya, kemudian cabai, jagung dan sebagainya, sayur-sayur mungkin, kemudian peternakan, ya, ayam petelur, ayam pedaging dan sebagainya. Itu salah satu langkah dari OPD Dinas Pertanian. Sedangkan Dinas Kesehatan itu menjaga bagaimana terkait dengan gizi daripada ya makanan tersebut, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan sekolah rakyat. Ini menarik. Ya, menarik sekolah rakyat. Saya kemarin menghadirin rapat forum ya rakor, forum Sekda se-Indonesia. Salah satu yang saya minta, saya tidak banyak berkomentar karena pemerintah provinsi ya sudah mengusulkan, kemudian dilakukan verifikasi
oleh oleh Kemensos bersama Kemendagri, Kemenak, ya, kemudian Kementerian PU. Nah, dalam list 100 ya 100 unit bangunan pemerintah Provinsi Kaltara itu ternyata belum disetujui, bukan belum dapat, tapi belum mendapat persetujuan. Atau belum masuk? Belum mendapat persetujuan. Ada sudah masuk proposalnya semacam sudah masuk proposal. Ada beberapa kendala yang saya anggap miskomunikasi. Ya, ada beberapa oknum aparat desa yang menyampaikan ya tidak di forum resmi. Ya, tidak di forum resmi. Kepada siapa? Menyampaikan kepada siapa apa? Kepada Kementerian PU, Satker PU, bukan Pemprov Kaltara. Bahwa ketika kami tidak dilibatkan dalam aktivitas ya pembangunan sekolah rakyat, maka akan melakukan langkah-langkah yang mungkin tidak kondusif. Berarti lompat dia ya? Ya, maksudnya dia mungkin melakukan ya gangguan-gangguan kecil. Nah itu, ini terekam oleh teman-teman Satker KPU, disampaikan ke kementerian, sehingga kita menjadi cacat salah satu syarat tidak terpenuhi. Tapi saya coba untuk meyakinkan Kemensos, Pak Sekjen, saya yakinkan bahwa pemerintah provinsi, gubernur, ya wakil gubernur, sekda akan bertanggung jawab apabila ada gangguan ketika aktivitas pembangunan sekolah rakyat tersebut dari masyarakat sekelilingnya. Sekarang bagaimana sudahannya? Alhamdulillah kemarin ada tahap kedua. Ada tahap kedua. Saya juga kemarin mengontak salah satu bupati di Kaltara, Bupati Nunukan, karena saya melihat data desil 1, desil 2 terkait dengan angka putus sekolah, anak putus sekolah. Ya, ternyata yang paling besar ya di Nunukan 5.900 sekian. Bukan karena pengaruh anak-anak TKI atau gimana? Saya tidak tahu. Jadi saya berpikir cepat saat itu dan saya langsung angkat bicara kemarin, rapat kemarin dengan Kemensos, dengan Kemendagri, bahwa saya memprioritaskan untuk Kabupaten Nunukan untuk ditempatkan satu SR dengan sementara menggunakan Balai Latihan Kerja. BLK, Kabupaten, saya telepon bupatinya siap. Dan itu akan disiapkan mungkin direnovasi oleh Kemensos dengan pembiayaan anggaran APBN. Dan memang kita di Kalimantan Utara belum ada BLK ya Pak Sekda? Ada dua. Ada dua ya? Tarakan dengan Kabupaten Nunukan. Itu sudah berjalan? Sudah berjalan. Jadi itu bisa menjadi mungkin tempat SR sementara. Kalau secara detail gimana sih sekolah rakyat ini seperti apa gambarannya? Jadi sekolah rakyat itu ya kasarnya masyarakat ya. Ini nanti akan diseleksi, disesuaikan oleh kepala daerah. Jadi peruntukan untuk sekolah rakyat ini bagi masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim. Ada kategorinya. Jadi masyarakat atau anak didik itu cuma bawa badannya saja. Semua fasilitas disiapin. Dari makan, baju, kemudian sampai ke kelengkapan perempuan. Nanti kemana Pak Sekda? Jenjangnya itu nanti kalau misalnya lulus selesai, apakah nanti bisa semacam kuliah lagi? Bisa, boleh, sama. Jadi status ijazahnya itu sama, status pendidikan formal. Pendidikan formal, ya. Cuma namanya sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat. Dan terlepas itu jenjangnya anak-anak sampai katakanlah lulus SMA atau orang tua yang melanjut bisa juga langsung. Misalnya udah putus sekolah sekian tahun terus lanjut lagi. Misalnya dia putus di SD, tetap misalnya kelas 1 SD, tetap dia lanjut SD. Sekolah rakyat. SMP, dia lanjut SMP. Terus manajemennya seperti apa itu? Dia ada punya kepala sekolah nggak atau langsung? Punya kepala sekolah. Sekarang sudah retret yang merekrutmen kepala sekolah itu dari Kementerian Sosial. Sudah disiapkan dari pemerintah pusat. Jadi sekarang kepala sekolah untuk sekolah SD sudah retret. Saya mau kembali tadi itu ke Pak Sekda tentang masalah apakah salah terjemahkan Kemensos itu yang mungkin ada lompat dari guru-guru itu atau apa yang masyarakat menyampaikan tentang masalah sehingga ada garis merah tadi dari Kemensos itu tentang masalah sekolah tadi. Ya, ada oknum aparat desa, saya tidak bisa menyebutkan namanya, yang mungkin saat kita lakukan kunjungan tidak resmi OPD saya, ada sempat terdengar dari stafnya Satker Kementerian PU, dan ini tersampaikan. Saat rapat Zoom meeting, kita tidak diundang, jadi sehingga kita tidak bisa klarifikasi. Ternyata tiba-tiba ada informasi ke saya dari Dinas Sosial bahwa kita tidak masuk dalam tahap 1. Karena ada satu persyaratan yang tidak terpenuhi. Bukan persyaratan secara administrasi, tapi persyaratan menjamin
terkait lancarnya pelaksanaan pembangunan itu. Ada gangguan-gangguan. Berarti bukan kesalahan dari murni bukan pemerintah provinsi. Dan kenapa juga yang dari pusat itu tidak melibatkan pemerintah? Kok langsung lompat ke masyarakat? Ini juga menjadi pertanyaan, jadi nggak boleh langsung justifikasi bukan salah Anda ya. Itu yang tapi itu dikelirkan kemarin. Sudah saya kelirkan ketika saya menghadiri rakor Sekda se-Indonesia. Saya menyatakan pemerintah Kalimantan Utara sangat mendukung kegiatan sekolah rakyat ini, sangat bagus, sangat tepat di Kalimantan Utara karena kita di daerah 3T. Ya, saya sampaikan data-data bahwa jumlah anak putus sekolah di kabupaten, misalnya Kabupaten Bulungan, kabupaten tertinggi Kabupaten Nunukan yang tadi saya sebutkan, sehingga Pak Sekjen menjanjikan memang akan mengusahakan Kaltara mendapatkan alokasi untuk pembangunan itu di tahap 2 ya. Jadi revisinya kira-kira kapan itu Pak Sekda, kalau masalah sekolah, kita bicara masalah sekolah rakyat tadi itu? Perkiraan dari penyampaian Pak Sekjen Kemensos itu di bulan September. September. Ya, berarti sudah ada gedungnya, ada gurunya, nanti ada siswanya lagi. Saya usulkan Kabupaten Nunukan. Oh, menggunakan BLK. Jadi nggak semua ya? Hanya tidak semua. Tidak semua ya. Walaupun Tarakan juga mengusulkan kemarin saat rapat, Tarakan juga tidak hadir kemarin saya lihat, sehingga saya mengusulkan Nunukan dan pertimbangan data empiris ya saya lihat. Karena memang Bulungan Nunukan yang lebih besar jumlah anak putus sekolahnya saya lihat. Nah, itu. Ya, pemirsa, ini kan berentetan pemirsa, kalau berbicara tentang masalah Astacita itu kan tadi kita ada sebut MBG, juga ada sekolah rakyat, kemudian ada lagi satu adalah Koperasi Merah Putih. Ini juga kita mungkin ingin dengar dari Sekda ya, Sekprop Provinsi Kalimantan Utara, seperti apa realisasi tentang masalah Koperasi Merah Putih ini untuk 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara, Pak Sekda. Ya. Koperasi Merah Putih kita sudah tahap kemarin Dinas Perindakop sudah melakukan koordinasi dengan semua kabupaten, sudah prinsipnya sudah 100% siap. Tinggal ada beberapa mungkin administrasi yang belum terselesaikan. Siap di infrastruktur, bangunan, atau siap dari manajemen, atau siap dari siapa? Siap dari administrasi. Ya, administrasi nanti polanya juga nanti ada di bolanya dari pemerintah. Tapi ini sudah dipetakan masing-masing kabupaten kota ya? Sudah kita mereka sudah ada tempatnya masing-masing? Sudah siap semua. Kalau terkait Koperasi Merah Putih. Oke. Pemirsa, kalau gitu kita tadi membahas tentang masalah 100 hari kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Pak Jenderal Arifin Paliwan dan juga wakilnya Bapak Ingkong Allah, yang juga mungkin merupakan salah satu vital di sini adalah sekretaris daerah yang menentukan hal itu. Nah, mungkin sedikit kita ingin gambaran seperti apa progres perjalanan 100 hari gubernur dan wakil gubernur kita. Ya. Kalau dilihat dari progres tadi di awal sampaikan bahwa kita ya selalu ada pedoman dalam bekerja. Ya, sudah on the track saya lihat. Ketika kita berbicara tadi mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, maka berarti maju di mananya, ya kan? Berarti kan daya saingnya, daya saing daerah, penguatan daya saing daerah. Nah, ketika kita berbicara penguatan daya saing daerah, berarti berbicara sumber daya manusia kita, ya. Kapasitas sumber daya, kualitas sumber daya manusia kita, penguatan sumber daya manusia kita, ya baik sumber daya manusia ASN maupun sumber daya manusia masyarakat secara menyeluruh di Kalimantan Utara. Itu ukuran pertama. Ya, ukuran pertamanya. Berarti kan tadi pendidikan. Ya, mungkin kesehatan, ya pendidikan, kemudian yang kedua pemerataan infrastruktur. Ya, pemerataan infrastruktur juga penting. Ya, itu juga salah satu syarat ketika daerah tersebut dikatakan maju. Indikator-indikator yang jelas itu adalah pemerataan infrastruktur. Contohnya, ya, langkah strategis gubernur sesuai dengan program unggulan atau visi beliau, ya, di mana mengatasi keterbatasan wilayah Apukayan. Ya, betul. Ya, Apukayan. Baru saya mau bahas tentang perbatasan ini, karena sering diteriakkan itu. Ya, kita lihat bahwa terisolasi. Ketika ada, kan kalau kita ke Apukayan itu kan hanya bisa dilewati dengan kendaraan pesawat, ya, transportasi udara. Kalau sungai pun riskan sekali. Jaraknya berat tantangannya. Ini mahal, berat. Saya anggap permasalahan yang konsennya juga gubernur dengan keterbatasan fiskal, ya kita mencoba untuk melakukan inovasi dengan ya membangun namanya suatu model pentahelik. Nah, pentahelik itu kan berarti
ada 5 unsur yang punya peran. Oke. 5 unsur dari pemerintah sendiri, akademisi, Masyarakat, pihak swasta, komunitas atau masyarakat. Ya. Teman-teman ini media. Ya. 5 unsur ini punya peran dalam mengelaborasi, kolaborasi terkait dengan bagaimana semua. Kalau sejauh ini program kerjasama 5 unsur ini menurut penilaian Pak Sekda gimana? Sudah sangat bagus, sangat berjalan. Artinya kalau dirata-ratain rata-rata lah ya. Kalau saya bisa memberi angka ya angka, kalau abjad A. Itu dilihat dari apa parameternya? Contoh sekarang kita kan ini salah satu contoh ya, kolaborasi pentahelik, tugasnya pemerintah sebagai koordinator, inisiator, inisiasi, eksekutor. Tugasnya akademisi membuat kajian, memberikan mungkin masukan kepada pemerintah. Tugasnya swasta, ya saya libatkan kemarin swasta. Betul. Kita undang, ya kan. Ini kita contohnya kita serba keterbatasan fiskal, kemudian kita ajak kolaborasi. Yo, di mana? Contohnya Jalan Tanjung Selor, KIPI. Tanah Kuning, ya yang kan? Sudah lama dikeluhkan. Ya, yang sudah lama dikeluhkan, akhirnya kita kumpulkan ada beberapa perusahaan tambang, perusahaan sawit menyelesaikan segmen 1. Yang itu ada ya seperti itu ya? Ada, saya kemarin juga menginisiasi tersebut atas persetujuan gubernur, Pak Wakil Gubernur. Ditinjau Wakil Gubernur pernah? Ya, ditinjau Pak Wakil Gubernur. Sekarang sudah berada di segmen 1 selesai untuk agregat, tapi agregatnya bukan tanah, batu abu, ya. Tapi yang jelas kan ada perubahan. Ada perubahan. Nanti tugasnya mungkin Kabupaten Bulungan apa tugasnya? Tugasnya provinsi apa? Tugasnya KIPI apa? Nah, tugasnya KIPI ini saya tadi malam KIPI juga. Sekarang gimana kontribusinya? Karena ini perusahaan raksasa yang merupakan kita minta komitmen KIPI, kita namanya punya aset, tukar guling aset. Nanti akan kita minta. Saya tadi malam sudah bertemu dengan manajemen KIPI, ya minimal KIPI fokus jalan pendekat. Jalan pendekat supaya yang jarak tempuh yang kita saat ini 2 jam, 3 jam itu mungkin satu jam mempercepat ya. Berarti ada niat juga ya, artinya ada niat untuk ada niat, kolaborasi ya, ada niat. Yang penting komunikasi tadi, pentahelik tadi yang saya coba. Maksudnya di dalam pentahelik ini ada niat untuk ke sana. Ada niat, ada. Tapi belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Saya akan kejar terus. Berarti dikejar nanti ya. Ya sudah diperintahkan Pak Gubernur, serba di tengah keterbatasan fiskal, kita harus berpikir kolaboratif, berpikir inovasi dan bekerja cerdas, ya itu. Ya, Pak Sekda, saya kan tertarik tadi tentang masalah fiskal itu ya. Ini kalau lihat kan kita kan masyarakat biasa asumsinya itu dikira naik terus. Ternyata dari 2004 sampai 2000 itu 3,9 turun menjadi 3,1 T ya. Nah, kemudian di 2025 juga nanti turun lagi menjadi 2,9 T ya. Ya, kemudian ada kemungkinan nanti potensi di 2026 turun lagi menjadi 2,8. Jadi bukan naik dan turun. Padahal kita ketahui bahwa fiskal ini adalah menjamin daripada program-programnya, belanja daerah segala macam, ya kan? Nah, ini apakah tidak terganggu dengan menurunnya fiskal kita? Ya, kalau dilihat dari tadi yang disampaikan Mas Sakir tadi, ya dari APBD tahun 2024 yang angkanya hampir 4 triliun ya, 3,9 sekian, ya, hampir 4 ya. Di 2025 menjadi 3,1 triliun, kembali lagi turun di angka 2,977 triliun ya. Dari prediksi 100 ya. Ya, saya rasa kalau dikatakan tidak terganggu. Terganggu ya. Ya, cuma kan kita coba untuk rasionalisasikan. Dalam bentuk apa itu Pak Sekda? Ya kita coba untuk kembali melakukan identifikasi yang mana yang menjadi prioritas, yang mana tidak kita hilangkan. Ada kemungkinan nggak penambahan misalnya dari sektor selain dari APBN atau DAK dan seterusnya? Katakan tadi kita berbicara perusahaan tadi, atau nilai pajak dan seterusnya. Bisa nggak kita ngambil dari situ? Saya mendorong. Semenjak dipanggil Pak Gubernur, beliau minta bantu. Saya dipercaya menjadi PLH Sekda, PJ Sekda. Setelah saya jadi PJ Sekda, saya berkomitmen dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, insya Allah kita harus punya mimpi besar. Saya bermimpi izin Pak Gubernur 1 tahun sebelum berakhir masa jabatan Pak Gubernur, paling tidak. Ini yang usulkan Pak Sekda atau Gubernur yang usulkan? Saya yang memberi masukan beliau. Saya penasaran mindsetnya apa sih bisa meyakinkan itu. Saya bilang ini bagian tantangan yang menarik. Benar. Ya, saya bilang insya Allah bisa 10 triliun. 2 digit saya bilang kan. Di akhir masa jabatan beliau, di akhir ya.
Berarti 2000 berapa itu kalau di akhir? 2029 ya, 2029 ya. Dan itu ini mungkin direkam jejak digital ini mimpi. Mimpi ya, mimpi betul. Mimpi tapi ada rasionalisasinya. Tapi mimpi kan kita lihat potensi ya. Apa ya, yang potensi ya itu? Saya coba untuk mengambil 4 kuadran saya bilang kan. Iya. Kekuatan kelemahan ya. Provinsi Kalimantan punya kekuatan, punya kelemahan. Kekuatan dulu apa itu? Punya peluang, punya ancaman ya kan. Kekuatan kita punya sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Misalnya? Ya. Contohnya kita punya tambang batu bara. Kita punya energi yang terbarukan. Itu masih tidur. PLT ya. Karena insya Allah. Itu masih tidur sekarang ya, masih tidur. Belum baru sudah mulai tahap prakonstruksi. Baru cuci muka ya. Ya, PLT Mentarang saya 3 minggu yang lalu masuk ke dalam PLT Mentarang. Dan progresnya? Dalam progres, terowongan sudah terbangun 16 km. Saya yakin itu juga bagian mungkin bisa untuk itu menjadi kebanggaan nanti juga ya. Bukan hanya kebanggaan, tapi juga sumber besar. PAD kita. Bukan hanya sumber PAD, tapi mungkin juga bisa penyerapan tenaga kerja. Berarti potensi 10 triliun itu di akhir. Saya optimis tapi kita harus bekerja cerdas, harus konsolidasi dengan para pembantu-pembantu. Kita bersinergi kompak bukan hanya dengan kepala-kepala perangkat daerah. Ya saya minta Pak Asisten, Pak Staf Ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, kepala bidang, sampai pada staf. Tapi kalau menurut Sekda, etosnya yang disebutkan tadi ini mendukung nggak atau potensi nggak? Ya potensi. Saya menilai ya. Lihat potensi sumber daya manusia di Kaltara, semangatnya ada. Tinggal bagaimana kita sebagai pemimpin ya mengkoordinasikan dalam penyusunan perencanaan terkait dengan peningkatan pendapatan. Tugas saya. Tadi ada sumber lainnya itu misalnya tambang. Ya. Tambang itu tambang apa ini ya? Apakah migas atau batu bara atau apa yang karena kita juga belum tahu persis ini apa yang bisa berpotensi. Misal tambang batu bara. Ya kita di situ punya potensi pendapatan dari bahan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya, identifikasi saya, ya ada beberapa mungkin unit yang ada di areal tambang yang bukan berplat KU, itu kan salah satu contoh. Nah, salah satu contoh, ya, selama saya PJ Kota Tarakan juga, saya masuk ke PT Ponik, rata-rata platnya BK, B. Jadi itu berbeda tarifnya ya dengan kan tidak masuk ke pendapatan kita. Pajak kendaraan bermotor. Lari di mana asalnya itu ya? Ya asalnya misalnya dia plat B, larinya ke Jakarta. Pajak kendaraan bermotor yang tiap tahun yang kita bayar. Ini yang dirapikan ya? Itu salah satunya, makanya. Tapi udah berjalan Pak Sekda? Saya sedang proses. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dari misalnya KIPI saja kurang lebih 9.000 pegawai, 9.000 karyawan. NPWP-nya, benar. Ya NPWP-nya saya yakin dan percaya, ya kan pasti banyak yang ber-NPWP bukan Kaltara. Itu kan salah satu bagian PPh pasal 21, pasal 23. Walaupun masuknya ke pemerintah pusat, tapi kan terdaftarnya. Nanti bagi hasilnya dari pemerintah pusat ke Provinsi Kaltara yang akan nanti dibagi dengan kabupaten. Berapa persen itu bagi hasilnya? Bagi hasilnya? Itu yang belum saya mau dikelirkan sampai ke sana. Kita main base data dulu, data. Oke, tapi sudah ada pemetaan ya bahwa target kita kalau ini berjalan normal, semua yang pundi-pundi itu, maka 10T itu bisa dapat ya. Teman-teman juga saya perlu sampaikan terkait juga dengan sawit misalnya. Coba teman-teman, sawit menggunakan pupuk kan? Pupuk dari mana? Dari luar daerah ya? Dari luar daerah? Dari luar daerah. Ini kan juga saya katakan peluang. Nah ancamannya ketika kita tidak bisa mendapatkan data dengan baik. Kan ancaman bagi kita, kita tidak akan mendapatkan dampak yang sangat positif, dampak cepat. Ya paling tenaga kerja kita yang mungkin dari teman-teman orang-orang Kaltara hanya mungkin kalau di kebun sawit hanya pekerja mungkin tukang petik buah, tukang petik itu pun mungkin dari Malaysia. Banyak hal ya. Ya saya harus bermimpi besar, ya tapi butuh dukungan, butuh kerja cerdas. Pak Sekda, ada pertanyaan terakhir. Ini kan PJ ya, tapi ini sudah besar. Artinya bayang-bayang juga itu ada relnya yang mau ditempuh. Tapi sayang kalau misalnya putus di PJ di sini itu gimana kira-kira? Apa masih tetap berkarya, memberi masukan atau gimana? Misalnya kalau di sektor lain. Kalau saya niatnya sepanjang saya ditunjuk, saya bekerja saja. Siap. Walaupun di lembaga di mana di apa namanya? Dimanapun saya sesuai dengan tusi saya, tugas dan fungsi saya. Kalau tugas saya sebagai Sekda kan sekarang ya harus membantu gubernur melaksanakan tugas yang diperintahkan pengusaha. Salah satunya penyusunan
terkait dengan kebijakan-kebijakan perencanaan pendapatan, ya kan? Kemudian terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan perekonomian, terkait dengan administrasi kepegawaian, pembinaan teman-teman kepegawaian. Ya. Banyak hal ya. Banyak hal itu. Ya. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Dan tetap saya berharap dukungan dari semua pihak, ya, termasuk teman-teman saya dari staf ahli, asisten 1 dan 3, termasuk asisten 2, saya asisten 2. Ya, termasuk kepala perangkat daerah, kemudian termasuk teman-teman yang di jajaran mungkin kepala biro, termasuk teman-teman yang kepala bagian, terus kemudian teman-teman eselon 3 yang lain, teman-teman staf, teman-teman P3K, teman-teman PTT, semua. Tapi sejauh ini Pak Sekda, armada-armada itu masih normatif berjalan sekarang yang membantu. Masih normatif ya, tinggal kita bagaimana pengembangannya. Ya, tinggal kita bagaimana berkomunikasi dengan baik, membangun komunikasi yang efektif dengan teman-teman. Ya, saya anggap ada yang mau sama-sama, ayo kita bareng-bareng. Tapi ada yang tidak mau, ya tinggal. Ya kan? Prinsip saya, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ya, yang penting hasil akhirnya. Yang penting hasil akhirnya. Itu dia. Pemirsa, ini seru sekali. Kita sayang sekali terbatas waktunya dan kita udah berbicara banyak. Saya mulai dari 100 kerja gubernur yang tentu diarsiteki oleh Sekrop. Kemudian juga tentang masalah Astacita dan juga kita masuk tadi masalah fiskal yang sangat rawan sekali dan merupakan vital. Ternyata ada rumusan-rumusan yang bisa membangkitkan semangat kita bahwa ternyata nanti kelak bisa mencapai 10 triliun. Kalau kita bermain di bawah angka 5 triliun, maka 2028 atau 2029 di akhir pemerintahan Jenderal Apaliwan dan Pak Yongko Allah, itu Sekda yakin bisa tercapai sampai 10 triliun. Mungkin ada kesimpulan terakhir? Kesimpulan terakhir mungkin yang terlupakan saya, mungkin ya tambahan mungkin ya. Kita punya hutan mangrove, kita punya mungkin hutan yang masih virgin, itu juga merupakan sumber pendapatan provinsi daerah ya. Itu ya kita contohkan Kalimantan Timur, termasuk kampung kelahiran saya di Kabupaten Berau, walaupun ibu saya kelahiran Pulau Bunyu, jadi saya lahir di Berau, tapi orang tua saya alhamdulillah orang Bunyu. Ibu saya orang Bunyu, bapak saya orang Berau. Berarti Timbuninya ada juga di sini. Nenek saya dibubikan di Pulau Bunyu, kakek saya. Semua keluarga besar saya banyak di Tarakan dan di Pulau Bunyu, masuk di Bulungan sama Nunukan. Saya yakin ya kita coba melihat ke saudara tua kita, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, 25 triliun ya APBD-nya, Berau 6 triliun APBD-nya. Dampak daripada carbon rate itu juga bisa kita lakukan di Kalimantan Utara. Dan itu potensi di sini ya? Potensi, sangat potensi. Mungkin paling banyak juga. Paling banyak potensi, insya Allah ya. Saya yakin, mari tetap kita optimis, doakan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Wakil Gubernur tetap sehat, amanah. Beliau insya Allah, saya selalu melihat, memperhatikan sepak terjang dan aktivitas Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tidak pernah mengenal lelah ya, berbuat untuk rakyat. Mari kita sama-sama mendukung. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Baik. Amin. Panjang umur. Amin. Pemirsa, demikian bincang kita. Terima kasih Sekda. Sehat selalu. Mudah-mudahan Sekda ini bisa definitif. Amin. Amin. Sehingga pola-pola dan juga program kita dapat tercapai yaitu Kalimantan Utara yang makmur dan berkemakmuran. Saya M. Sakir akan segera undur diri. Terima kasih, mohon maaf jika salah-salah kata, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.